Hai teman-teman, kembali dengan Ruang The Mentor. Kali ini saya Lani Sugiharta akan membawakan handing objection dari pertanyaan nasabah di lapangan seri kedua. Oke, pertanyaannya apa sih? Waduh, nasabah nih kok PHP-in kita sih, memberi harapan palsu. Udah closing, tapi kok premi belum juga disetor. Gampang teman-teman, yuk kita lakukan fact finding lagi dari kebutuhan mereka. Kita cari lagi needs-nya apa, ya pekerjaannya apa, anaknya kah masih perlu proteksi untuk dana pendidikan jangka panjang. Nah, terus masih ada kewajiban bank yang banyak, kita fact finding lagi. Jadi nasabah mempunyai satu kekhawatiran, sehingga kalau tidak mempunyai proteksi dari kalian, itu wah bahaya banget bila terjadi resiko. Kemungkinan premi yang kalian bikin tuh terlalu tinggi. Coba disesuaikan lagi. Jadi dibuat seperti 3 pilihan, mungkin dibikin tabel ya, membandingkan dengan asuransi lain. Masih nimbang, wah jangan-jangan jadi nggak ngambil. Konsultasikan dengan leader kalian. Apa sih yang menjadi pembandingnya? Pasti ada solusi. Adakan pendekatan lagi dan buat janji untuk meyakinkan dari nilai-nilai proteksinya. Dan juga masa tunggu. Kalau menunda aturan sudah terlindungi, jadi belum. Kalau ada resiko harus tanggung sendiri. Ya, kalau sudah terproteksi, nah semuanya sudah aman, memberikan juga rasa tenang, peace of mind. Oke, pertanyaan berikutnya. Aduh saya sibuk, saya nggak ada waktu. Gampang teman-teman, ya jangan menyerah, terus buat janji temu, tapi jangan yang kayak gimana gitu ya. Nggak apa-apa pak, mungkin bapak sibuk, tentatif pak, make appointment tanggal sekian, hari sekian, jam sekian ya, apakah ini waktu yang tepat untuk bapak ibu? Terima kasih, sesuaikan dengan jadwal prospek kita ya. Jadi jangan baper, jangan berpikiran negatif dulu. Mungkin dia sibuk saat itu, saya sudah ngalami ya. Kemungkinan prospek ingin melihat keteguhan hati kita nih. Jadi keep fighting ya. Dan persiapkan materi presentasi dengan singkat dan jelas. Kalian buat tabel-tabel deh. Buat 3 pilihan karena waktu dia kan singkat. Jadi nggak bertele-tele. Oke, gampang ya. Next lagi, aduh beli asuransi nanti rugi. Nah ada kan yang begitu ya. Jadi kita yakinkan asuransi itu bukan bank, ya, bukan investasi. Asuransi adalah untuk memberikan proteksi bila terjadi resiko finansial. Seperti meninggal, tidak produktif lagi karena sakit kritis. Orang paling takut kehilangan income, teman-teman. Jadi kita harus ingatkan, bayangkan besok tiba-tiba harus nggak ada income. Bahkan aset harus dipakai untuk berobat. Uang sekolah anak nggak bisa bayar, itu takut banget sih. Apalagi yang namanya sakit kritis kadang tanpa gejala dan biayanya sampai miliaran. Resiko sakit kritis dan meninggal memerlukan biaya yang waduh, kadang lebih besar dari tabungan kita yang ada di bank. Ya. Hutang di bank tetap harus dibayar loh, walau nasabah meninggal atau sakit kritis. Jadi asuransi bisa sebagai debt protection. Tabungan di bank, hati-hati teman-teman, bisa di freeze kalau kelengkapan data ya terjadi diskrepensi atau kita mempunyai tunggakan pajak yang masih belum selesai. Itu di freeze-nya bisa lama sampai selesai, padahal kan biaya harus jalan. Walaupun 2 rekening sangat beresiko. Asuransi adalah solusi ketika nasabah mempunyai kewajiban dengan bank. Karena apapun yang terjadi, bank itu tetap harus diselesaikan kewajibannya. Oke, no question. Aduh saya udah ada agen. Gampang teman-teman. Kalau bapak sudah punya satu financial advisor, bagus pak. Luar biasa. Tapi akan lebih bagus kalau Bapak dilayani oleh 2 financial advisor. Bapak bila terjadi halangan dengan salah satunya, maka ada salah satunya sebagai
backingnya. Enak kan Pak? Bapak mempunyai servicing 2 orang, lebih dari 1. Oke guys, ya. Nah itu udah menjawab kan? Next pertanyaannya lagi, apa tuh? Aduh, yang paling murah berapa sih? Asuransi adalah alat untuk mencapai tujuan bila terjadi sesuatu. Jadi harus sesuai dengan biaya hidup. Berapa sih biaya pendidikan, future value-nya nanti harus dihitung. Mahal loh biaya pendidikan, inflasinya itu paling tinggi 10-15%. Anaknya mau sekolah di mana? Ya, harus dihitung. Analoginya seperti payung. Kalau payung kita cukup besar, kita aman. Kita nggak basah kuyup. Tapi kalau payungnya kecil, wah habis deh teman-teman. Ya, dan beli payung sebelum hujan. Bila mampu membayar premi, sebaiknya nasabah ambil asuransi dengan jenis pertanggungan manfaat yang ideal. Sesuai kebutuhan yang sekarang ada, sesuai dengan biaya hidup sebagai nilai ekonomis si kepala keluarga. Bila financial meningkat, dapat di-upgrade nanti, yang penting punya dulu. Ya, buka polis dulu teman-teman. Nanti bisa di-upgrade atau beli polis baru. Jadi membeli asuransi dengan premi minimal atau bertanya yang paling kecil hanya akan menimbulkan penyesuaian. Kalau terjadi resiko, aduh di kemudian hari nyesel deh kenapa saya belinya kecil. Ya, kalau udah terjadi resiko nggak bisa beli lagi. Teman-teman, ya ingat beli payung sebelum hujan. Kalau sudah kena sakit kritis, mana bisa beli asuransi lagi. Ya, sedang biaya sakit kritis, jangka panjang dan besar sekali. Pertanyaan berikutnya, aduh udah ada asuransi dari kantor, sorry deh, gampang guys. Asuransi kantor hanya menjamin rawat inap, ada limitnya, ya, dan tidak menjamin dana pendidikan anak. Gimana kalau masih ada kewajiban bank tadi, hutang yang harus dilunasi, banyak cicilan, ya. Juga asuransi kantor itu tidak memberikan warisan bila dipanggil Tuhan. Jadi yang saya ulangin ya, asuransi kantor itu tidak menjamin dana pendidikan anak, tidak memberi jaminan pelunasan hutang-hutang kita, tidak memberikan warisan bila dipanggil Tuhan. Jadi asuransi kantor itu hanya menjamin saat kita bekerja. Setelah pensiun, semuanya stop. Dan jangan beli asuransi kemudian saat pensiun, karena akan jadi mahal dan juga harus melalui medical check up yang kemungkinannya untuk diterima kan jadi ada kendala. Jadi belilah sekarang saat masih produktif ya, buat perencanaan uang yang aman untuk masa saat pensiun udah tenang dan bisa berjalan terus. Nah, jadi kalian rencanakan ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Aduh, lagi banyak tanggungan nih, lagi banyak cicilan, lagi banyak hutang. Justru asuransi sangat dibutuhkan bagi mereka yang punya hutang sebagai perlindungan hutang. Kalau enggak, udah jatuh ketimpa tangga pula. Ya, coba kalau karena sakit kita nggak bisa melunasi kewajiban cicilan rumah, kewajiban cicilan mobil. Itu kalau 3 bulan aja nggak bisa setor, itu bisa disita guys. Jadi udah harus nanggung biaya penyakit, uang mungkin hanya bisa nanggung sekali berobat, kena lagi harus menanggung cicilan yang bisa aset kita kalau nggak mampu lagi lanjut disita. Untuk menghindari aset disita oleh bank ya, nah kita harus mempunyai income protection, yaitu melalui perencanaan keuangan melalui kalian. Jangan menunda ya. Oke guys, ada lagi nggak pertanyaan berikutnya? Oke guys, itu tips ketika kalian berhadapan dengan nasabah. Semangat ya. Jadi untuk setiap prospek itu mohon direview terus, don't give up. Kita sama-sama saling support, terus ikuti ruang The Mentor.
You are not alone bersama First Line Home for Your Success.